Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, salam kemenangan iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Kebumen. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan bahan khotbah dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Rema Monte SPA, Ibu Founder Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan tema kita kali ini adalah penuh Roh Kudus dan penuh kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada murid-muridnya ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan sampai 4, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di momen di mana kita memperingati hari Pentakosta, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, perlu kita alami dan perlu kita praktekkan. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus juga berarti pencurahan kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini berkata kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Hal ini sangat luar biasa. Kata kuasa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berasal dari bahasa Gerika, yaitu kata dunamis. Dan dari situ jugalah akar dari perkataan dinamit dalam bahasa Inggris atau dinamit dalam bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa dinamit dapat menghasilkan ledakan luar biasa. Dinamit mampu menghancurkan banyak barang yang tadinya tidak dapat dihancurkan dengan tenaga manusia saja. Betapa dahsyatnya kuasa dinamit ini. Namun kuasa dinamit Roh Kudus tentunya jauh lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Roh Kudus berkuasa untuk menghancurkan semua keterikatan akan dosa dan kutuk dosa. Apakah itu keterikatan kepada kutuk dosa, kegagalan, kutuk dosa penyakit, menaun, ataupun kutuk dosa lainnya. Roh Kudus juga berkuasa untuk menghancurkan keterikatan akan kebiasaan-kebiasaan jelek, seperti keterikatan kepada pornografi, keterikatan kepada narkoba, alkohol, judi, dan lainnya. Dan kuasa luar biasa ini hanya didapat ketika Roh Kudus memenuhi kita dan kita mau mematuhinya. Karena di momen Pentakosta ini, bahkan untuk seterusnya kita benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Hal yang kedua, gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan harus senantiasa hidup penuh dengan kuasa Tuhan. Gereja pertama di dalam Alkitab lahir dengan pernyataan kuasa Tuhan. Gereja pertama atau sidang pertama bukanlah gereja yang lemah,
Justru mereka tetap kuat bertumbuh dan menyebar walaupun mengalami banyak aniaya. Kita tahu bahwa sidang pertama bukanlah lahir oleh karena kemahiran berkhotbah atau melalui kepintaran manusia. Sidang pertama lahir dengan demonstrasi kuasa Tuhan yang besar. Biarlah gereja-gereja Tuhan di zaman sekarang ini juga lahir dengan pernyataan kuasa Tuhan, dengan pernyataan mujizat, dan kiranya hal itu semakin bertambah-tambah, bukan semakin berkurang. Kiranya mujizat terjadi dengan limpah di dalam setiap ibadah dan dalam hidup pribadi kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya banyak terjadi mujizat yang akan mencengangkan jiwa-jiwa sehingga membawa mereka percaya kepada Yesus. Mujizat Tuhan kiranya menjadi hal yang biasa terjadi dalam hidup dan pelayanan kita. Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan yang penuh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sejak saat itu ia hidup penuh dengan kuasa dan penuh dengan tanda ajaib serta mujizat. Pertama kali Petrus berkhotbah di depan umum setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus membawa hasil yang sangat luar biasa, yakni sebanyak 3.000 orang diselamatkan dan dibaptiskan pada saat itu juga. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian pada hari berikutnya dia berkhotbah lagi dan 5.000 orang laki-laki bertobat. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Petrus memberikan teladan dan kunci bagi kita semua anak-anak Tuhan untuk melakukan penginjilan yang efektif, yang serupa dengan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu penginjilan dengan kuasa Tuhan. Petrus melihat seorang yang lumpuh di pintu bait elok duduk meminta sedekah. Tentunya Petrus telah pernah melihat orang lumpuh tersebut beberapa kali sebelumnya. Orang yang lumpuh dan miskin ini juga dapat merupakan gambaran jiwa-jiwa di saat ini yang lumpuh rohaninya, yang lumpuh atau hancur hatinya, sebab ditimpa oleh dosa dan kutuk dosa, dan banyak di antara mereka berada di luar pintu gereja. Kita tahu bahwa sesudah Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka pada waktu dia melihat orang tersebut, ia tidak memberikan uang receh atau sedekah, tetapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Petrus datang kepada orang lumpuh tersebut dan orang lumpuh tersebut memandang Petrus dengan penuh pengharapan akan mendapat sesuatu daripada Petrus. Apakah yang terjadi kemudian? Kisah Para Rasul 3 ayat 6-10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pada hari-hari sebelumnya Petrus tidak pernah memegang tangan orang tersebut, apalagi mengangkat orang tersebut. Tetapi setelah Petrus memiliki kuasa Roh Kudus, dia tahu ada kuasa dalam nama Yesus, maka dia mengangkat orang tersebut dan orang lumpuh tersebut berjalan. Petrus telah menerima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Biarlah kita juga menerima kuasa Tuhan yang demikian. Itu adalah bagian kita sebagai orang-orang percaya. Markus 16, 17, 18, demikianlah firman Tuhan.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kita menerima kuasa Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Petrus seperti yang telah kita baca tadi. Maka semua mujizat yang terjadi itu maksudnya adalah untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi menjadi saksi Tuhan adalah bagian utama daripada pekerjaan Roh Kudus. Menjadi saksi Tuhan berarti bahwa hidup kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kata saksi dalam bahasa aslinya diambil dari bahasa Gerika, yaitu martir. Dan disinilah diambil kata martir, yaitu seorang yang berani mati untuk mempertahankan kesaksiannya. Sepanjang zaman sudah banyak orang menjadi martir untuk Tuhan Yesus. Ada kisah di mana seorang bapa diancam supaya menyangkal Tuhan Yesus, dan jika ia tidak melakukannya, maka seluruh keluarganya akan ikut dibunuh bersama-sama dengan dia. Pada awalnya ia berpikir untuk menyangkal Tuhan Yesus demi menyelamatkan keluarganya. Tetapi istrinya meneguhkan dia bahwa mereka akan bertemu di sorga pada hari itu juga. Maka dengan kekuatan Roh Kudus ia tidak mau menyangkal kesaksiannya, dan mereka satu keluarga menjadi martir bagi Tuhan Yesus saat itu juga. Wahyu 12 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita mengingat kisah Daniel di dalam Alkitab, di mana dia tetap setia berdoa walau ia menghadapi resiko nyawanya terancam. Daniel rela menempuh resiko untuk berhadapan dengan singa-singa yang kelaparan. Mengapa ia dapat berbuat demikian? Tentunya karena Daniel dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu adalah Roh Kudus. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus pasti memiliki kerinduan menjadi saksinya. Tuhan rindu menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena kiranya kita juga memiliki sikap hati, perkataan dan tujuan hidup yang selalu rindu jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Kiranya doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi doa kita juga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Marilah kita lebih banyak memikirkan mengenai kekekalan dan keselamatan jiwa. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, juga dengan begitu banyaknya berita mengenai bencana dan semua hal lainnya di seluruh dunia ini. Kiranya dimanapun Tuhan menempatkan kita, biar setiap hari kita berusaha menjadi saksi Tuhan di tempat tersebut. Firman Tuhan mengajari kita bahwa kita akan semakin diberkati. Janganlah berkat tersebut membuat kita menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Justru berkat Tuhan yang dicurahkan melimpah bagi kita membuat kita diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Hal yang keempat, kuasa Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita. Kita dapat membaca dalam Alkitab bahwa setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Petrus yang tadinya begitu penakut, di mana ia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Namun setelah ia penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi seorang yang sangat pemberani. Petrus menjadi seorang yang penuh hikmat dan penyelamat jiwa-jiwa. Petruslah yang mengucapkan perkataan yang sangat berkuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan orang-orang saat itu pun heran melihat keberanian Petrus.
Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus mengubahkan Petrus dari seorang yang tidak terpelajar menjadi sangat berhikmat, dari seorang yang penakut hingga menyangkal Tuhan Yesus menjadi orang yang sangat berani yang memberitakan Tuhan Yesus. Apapun resikonya, kita semua juga dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berani, yang berhikmat, yang penuh kuasa, yang penuh dinamis. Janganlah berpikir bahwa perubahan hidup karena kuasa Roh Kudus mustahil terjadi bagi orang yang sudah lanjut usia, atau hanya bisa terjadi pada golongan tertentu saja. Kuasa Roh Kudus adalah untuk semua orang yang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17a, firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau dalam perjanjian lama hanya nabi-nabi atau raja tertentu saja yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, namun sekarang ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia yang percaya kepadanya. Bukan pada gereja tertentu, bukan kepada orang tertentu, bukan kepada golongan tertentu, tetapi atas semua anak-anaknya. Puji Tuhan, Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna saja untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, atau untuk orang kaya saja, atau yang baik saja, atau yang kudus saja. Tuhan bahkan memilih seorang penganiaya gereja bernama Saulus menjadi rasulnya yang bernama Paulus. Betapa jahatnya Saulus sebelum mengenal Tuhan, di mana tadinya dia adalah seorang yang begitu bersemangat mau untuk membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi kemudian dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah Paulus penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang baru. Sungguh yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dia menjadi Paulus yang sangat mengasihi Tuhan dan menanggung banyak penderitaan oleh karena nama Yesus. Begitu banyak kitab dari perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi jika Saulus dapat diubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kita semua juga dapat diubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimanapun keadaan kita dan apapun masa lalu kita, mungkin ada di antara kita yang masih memiliki kebiasaan buruk, di mana kita sendiri sebenarnya tidak menyukai terikat oleh kebiasaan buruk tersebut dan sudah berusaha berulang kali untuk berubah, namun masih belum berhasil juga. Janganlah menyerah. Ingatlah bahwa ada kuasa Roh Kudus yang sanggup membebaskan kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mematikan perbuatan tubuh atau kehendak daging kita. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hal ini berarti kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menolak dosa. Kita dapat memiliki hidup yang baru, hidup yang kudus, hidup yang berubah setiap hari, hidup yang semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Hal yang kelima, kuasa Roh Kudus menghidupkan tubuh yang fana. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Betapa luar biasanya ayat firman Tuhan ini. Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, itulah kuasa yang sama yang juga menghidupkan tubuh kita yang fana. Semua organ tubuh kita dapat dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Hal yang keenam, Roh Kudus adalah penghibur dan penolong bagi kita. Roh Kudus adalah roh penghibur di saat hati kita menangis karena kita merasa sangat sedih ataupun kesepian. Ada Roh Kudus yang selalu dapat menghibur hati kita sehingga kita boleh bersuka cita lagi ketika semua orang tidak mengerti ataupun tidak mau peduli kepada kita. Ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang selalu mengerti dan selalu peduli mengasihi kita. Mari kita izinkan Roh Kudus menghibur kita di saat kita kehilangan orang yang kita kasih karena dipisahkan oleh kematian. Maka penghiburan sejati hanya akan kita dapatkan dari Roh Kudus. Tanpa penghiburan sejati dari Roh Kudus, hati kita akan tetap terluka, kosong, bahkan tanpa harapan. Tetapi penghiburan Roh Kudus akan memulihkan kita sepenuhnya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sungguh ada penghiburan dalam Roh Kudus dan juga ada sukacita dalam Roh Kudus. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah penolong kita. Yohanes 14:16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Hal ini sangat luar biasa jika kita memerlukan pertolongan. Ada Roh Kudus yang selalu siap, sedia, dan setia menolong kita semua dalam segala perkara. Namun bukan berarti kita akan dilepaskan dari semua masalah hidup ini. Kerap kali yang kita minta kepada Tuhan ialah supaya kita dilepaskan daripada persoalan-persoalan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membawa kuasa yang membuat kita menang atas segala tekanan-tekanan kehidupan dan permasalahan-permasalahan kehidupan. Roh Kudus juga akan memberikan hikmat kepada kita sebagaimana untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tuhan Yesus sendiri tidak terhindar dari pencobaan ketika Ia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1-13 bagaimana setan mencobai Tuhan Yesus sampai 3 kali. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengalami pencobaan, tetapi Ia memberikan contoh yang baik kepada kita bahwa dengan kekuatan firman yang diterangi oleh Roh Kudus, Ia dapat mengatasi semua pencobaan-pencobaan kehidupan ini. Ini adalah suatu prinsip kehidupan yang penting bagi kita yang penuh dengan Roh Kudus, bahwa kita harus menghadapi persoalan hidup ini dengan firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus. Janganlah kita hanya mau menerima firman yang sesuai dengan kehendak hati kita saja, tetapi terimalah firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus, walaupun ada saatnya hal itu kelihatannya sangat bertentangan dengan pikiran manusiawi kita. Sebagai contohnya, kisah janda di Sarpat. Ia sudah berkekurangan, namun justru ia disuruh memberi. Kisah orang lumpuh yang masih belum sembuh, namun justru ia disuruh berdiri dan mengangkat tilam. Namun kita tahu ketika janda di Sarpat patuh dan melakukan firman, maka ia diberkati. Begitu juga ketika orang lumpuh itu patuh dan melakukan firman, maka ia disembuhkan. Demikian halnya dengan kita. Jika kita patuh dan melaksanakan firman Tuhan dengan iman, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menghadapi seluruh pencobaannya dengan firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus, maka hasilnya adalah Dia memperoleh kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh
Lukas pasal 4 ayat 14 maksud kami, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sungguh luar biasa kuasa roh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan sejak itulah dimulai segala tanda ajaib dan mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus selama ia ada di dunia ini. Tuhan memakai segala persoalan kita, tekanan-tekanan hidup kita untuk memurnikan kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada seorang guru yang memberikan ujian pada muridnya untuk membuktikan murid itu adalah orang bodoh. Tetapi guru memberikan ujian kepada murid agar murid mempunyai dasar yang teguh untuk melangkah pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Gambaran seperti ini juga berlaku bagi kita yang penuh dengan Roh Kudus. Jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, besar sekali kemungkinan bahwa pencobaan akan menghancurkan kita. Tetapi jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita dapat menghadapi pencobaan dengan firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, yang menjadi iman bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Roh Kudus penolong kita yang sejati. Kita dimampukan keluar sebagai pemenang. Zakaria 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Biarlah di saat peringatan hari Pentakosta dalam minggu ini, kita semua benar-benar dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan kuasa Tuhan. Biarlah juga kita harus terus-menerus mengalami perubahan hidup, senantiasa penuh dengan iman apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Dan yang terpenting, biarlah kita terus menjadi saksi Tuhan. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
hidup